lagi baca apa tuh? Oh. Kayaknya serius banget. Ini lagi baca berita tentang Indonesia negara maritim. Negara maritim? Emang kamu nggak tahu negara maritim itu apa? Belum tahu nih, emang negara maritim itu apa? Menurutku negara maritim itu negara yang letak geografisnya didominasi oleh lautan ataupun perairan gitu. Didominasi oleh perairan. Iya. Kira-kira ada nggak sih sejarah kerajaan yang bercorak maritim di Indonesia? Kalau yang aku tahu pastinya ada sih. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Lah, masa cuma Sriwijaya sih? Perasaan di Indonesia banyak kerajaan kok. Banyak sih, cuman aku nggak tahu apa lagi. Halo Bapak. Halo Pak. Baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah Pak. sehat Pak. Kayaknya saya lihat lagi asik ngobrol pada debat tentang apa. Iya nih Pak, Jonathan katanya dia nggak tahu negara maritim itu apa. Iya Pak. Itu. Tadi menyebutkan apa tadi? Tadi menurut saya negara maritim itu negara yang didominasi oleh lautan Pak. Benar nggak ya? Itu, iya. Gimana kalau saya juga ikutan dan mungkin bisa menjadi penengah dari perdebatan kalian? Wah, boleh tuh itu Pak. Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rizky Zulkarnain. Dan saya Refti Yusli Ananda. Kami mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan maritim pada masa era Hindu-Buddha di Nusantara loh. Nah, pasti penasaran kan apa saja kerajaan-kerajaan maritim yang ada pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Karena itu, mari kita belajar bersama Bapak Muhammad Rikas Prabowo. Selaku dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Refti dan Bang Jonathan juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak. Bagaimana Pak kesibukan Bapak sehari-hari ini? Masih sama, sibuk mengajar, menulis, meneliti, dan ya kegiatan-kegiatan dosen pada umumnya lah. Masih belum ada perubahan yang signifikan. Nah Pak, terkait ajakan Bapak tadi ini Pak, kami kan tadi sudah membahas tentang negara maritim. Nah, semakin penasaran nih kami dengan kerajaan maritim yang ada di era Hindu-Buddha di Nusantara. Tapi sebelum kita masuk ke situ, tentunya kami perlu mengetahui Pak, untuk negara maritim itu sendiri maksudnya bagaimana Pak? Ya, negara maritim dalam hal ini kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan-kerajaan maritim di era Hindu-Buddha. Mengapa mereka disebut kerajaan maritim gitu kan? Maka menurut saya itu ada 3 hal yang menyebabkan mereka disebut dengan kerajaan maritim. Pertama adalah jaringan perdagangan. Ya, seperti kita tahu bahwa wilayah Indonesia merupakan menjadi salah satu jalur perdagangan internasional ya. Jadi berabad-abad yang lalu tuh perairan Indonesia itu sudah dikenal sebagai jalur perdagangan internasional. Waktu itu di Asia ada 2 negara besar superpowernya ya, yaitu India dan Tiongkok atau Cina ya. Jadi kapal-kapal Tiongkok, kapal-kapal India dan sebagainya itu kalau berdagang melewati wilayah perairan Indonesia, terutama Selat Malaka. Selat Malaka lewat Selat Sunda dan sebagainya. Sehingga jaringan perdagangan ini yang menggunakan melalui jalur laut itulah yang membuat Indonesia salah satunya disebut dengan kerajaan maritim. Selain itu, berkat munculnya jalur-jalur perdagangan ini, adanya jalur perdagangan ini, kota-kota di Indonesia, terutama yang berada di wilayah pesisir, di sekitar Sumatera, di sekitar Jawa, bahkan juga di Kalimantan, muncul menjadi kota bandar dagang. Ya, kota bandar dagang artinya, ya dia kota untuk berdagangan, untuk transit, untuk mengekspor hasil bumi Indonesia, untuk mendapatkan impor dari wilayah-wilayah barang-barang dari India, dari Cina. Ya, jadi berkembanglah kota-kota atau kota dagang ya, kota pelabuhan lah orang bilang ya, seperti itu. Sehingga terjadi interaksi-interaksi antara masyarakat asli dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok dan dari India itu. Yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang Hindu-Buddha itu kemudian memang memperkuat angkatan perangnya yang ditekankan pada kemampuan maritim atau kemampuan angkatan lautnya. Ya, mereka melakukan ekspansi, melakukan perluasan wilayah, menjaga wilayah mereka itu mengandalkan kekuatan maritimnya sebagai powernya. Seperti yang Anda bisa lihat ya di gambar ini adalah ilustrasi
kota dagang ya, ilustrasi bandar dagang di era kerajaan Hindu Bunda. Ada lihat di situ interaksi-interaksi antara pedagang-pedagang Tionghoa dengan masyarakat Indonesia ya, dengan masyarakat Indonesia, kapal-kapal jung ya, kapal-kapal jung dari Tiongkok, orang-orang dari India dan sebagainya. Inilah ilustrasi di era itu kota-kota yang berada di tepian laut berkembang menjadi kota pelabuhan atau kota bandar dagang. Wah, ternyata keren juga ya untuk proses di mana pada masa itu, di masa Hindu Buddha ternyata ada beberapa kerajaan yang menjadi kerajaan maritim. Dan dari penjelasan Bapak itu keren sekali bahwa kita di masa itu, di zaman itu, kerajaan-kerajaan menjadi pusat perdagangan. Nah, selanjutnya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian maritim ya Pak ya, negara maritim. Tapi di sini kita belum membahas, ada nggak sih Pak beberapa kerajaan-kerajaan apa saja yang pada masa era Hindu-Buddha itu berkembang menjadi negara maritim ataupun kerajaan maritim? Iya, oke. Sebenarnya di era kerajaan Hindu-Buddha ya, itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang muncul ya. Kalau Anda ingat dari era kerajaan Kutai ya, dari abad ke-5 Masehi kan, sampai Majapahit sampai abad 15 Masehi kan 10 abad ya. Jadi selama 10 abad tuh sebenarnya banyak kerajaan Hindu-Buddha Indonesia dari Kutai sampai Majapahit ya. Dari yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di wilayah lain. Tapi dari banyaknya belasan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu, yang besar-besar lah yang kita pelajari waktu SMA ya. Menurut saya ya, dan berbagai ahli sejarah juga hanya mengelompokkan 3 ya yang memiliki kekuatan maritim yang cukup besar dan bisalah disebut sebagai kerajaan maritim ya, corak maritim. Pertama adalah Sriwijaya ya, yang berpusat di sekitar Sumatera, kemudian kerajaan Singosari yang ada di sekitar Malang, Jawa Timur, dan kemudian kerajaan Majapahit yang masih sama di Jawa Timur juga, yang kota reruntuhannya ya, ibu kotanya di Trowulan. Trowulan itu sebuah, sekarang jadi desa ya, desa Trowulan di Kabupaten Mojokerto. Nah, 3 kerajaan inilah yang disebut sebagai kerajaan maritim yang memiliki corak yang cukup kuat di Indonesia pada era itu. Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan maritim yang kuat karena pada era puncaknya ya, pada era puncaknya Sriwijaya itu menguasai wilayah yang cukup luas dengan Indonesia sekarang. Dari seluruh Sumatera, Selat Malaka, sampai sebagian Jawa, kemudian bagian Kalimantan bagian barat, ya, sampai wilayah Malaysia, ya, Malaysia, Singapura, sebagian Thailand, Laut Cina Selatan atau sekarang namanya Laut Natuna Utara, itu menjadi bagian dari wilayahnya Sriwijaya di era puncaknya ya, di zamannya Raja Balaputra Dewa ya. Kemudian Singosari ya, kerajaan Singosari itu juga memiliki wilayah yang cukup luas ya. Singosari itu memang dia berpusat di Jawa, tetapi Singosari berhasil menaklukkan wilayah-wilayah lain di wilayah barat Indonesia, Sumatera ya. Jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Sumatera sama Kertanegara, sama Raja Kertanegara itu diajak untuk kerjasama. Nah, jadi wilayah Sumatera, perairan Selat Malaka, kemudian bagian barat Kalimantan, Laut Jawa sampai Laut Natuna Utara itu juga dikuasai oleh Singosari ya. Nah, terkhusus lagi yaitu Majapahit ya, yang dianggap sebagai kerajaan nasional. Ya, mengapa disebut kerajaan nasional? Karena Majapahit ini memiliki wilayah yang bisa dikatakan 50% lebih dengan wilayah Indonesia saat ini. Dari Sumatera ya, dari Aceh sampai ke wilayah Papua ada wilayah-wilayahnya Majapahit. Mereka menjalin kerjasama dan tunduk sama Majapahit. Sebenarnya kalau dikuasai langsung enggak ya. Majapahit itu kerajaan berbentuk federasi yang cukup longgar ya. Jadi negara-negara seperti Sumatera, negara-negara kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, bukti dia kerjasama dengan Majapahit, bukti dia tunduk sama Majapahit itu dia mengirimkan upeti. Ya, upeti atau mengirimkan duta kepada Majapahit ya. Sebagai gantinya Majapahit akan memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan yang mengirimkan upeti dan mengirimkan duta-duta itu. Jadi
bukan kerajaan kesatuan yang seperti kita analogikan saat ini. Ya, tapi dia federasi yang longgar sebenarnya. Oke. Jadi saya juga baru tahu ya Pak ya, ternyata kerajaan-kerajaan yang menjadi corak maritim pada masa itu tuh ada 3 ya Pak ya tadi. Ya. Ada Sriwijaya, kemudian ada Majapahit dan Singosari. Dan saya juga baru tahu nih berdasarkan penjelasan Bapak tadi bahwa Sriwijaya ini ternyata cakupannya cukup luas. Bahkan sampai ke Singapura dan Malaysia wilayahnya ya Pak ya. Iya, di Malaysia tuh kalau tidak salah saya, anak-anak sekolahnya tuh belajar sejarah Sriwijaya juga. Karena bagaimanapun juga wilayah Malaysia itu memang pernah dikuasai oleh Sriwijaya. Sriwijaya, betul Pak. Nah, jadi Pak, kan tadi kita sudah membahas mengenai beberapa kerajaan di Nusantara. Ada yang Sriwijaya, ada Singosari, dan ada Majapahit yang menjadi kerajaan maritim. Yang perlu kita ketahui pastinya bukti-bukti konkret Pak, bahwa mereka menjadi kerajaan maritim itu apa saja Pak? Ya, oke, bukti konkret menjadi kerajaan maritim ya, bahwa munculnya kota-kota dagang ya, munculnya kota-kota dagang yang memang diberi perlindungan oleh kerajaan-kerajaan ini ya. Misalnya Anda lihat ya, ini peta Majapahit pada era puncaknya ya, pada era puncaknya. Kota-kota dagang Majapahit itu bisa Anda lihat di sini, yang titik-titik hitam ini ya. Ya memang salah satu yang terkenal adalah Tuban ya. Merupakan kota bandar dagangnya Majapahit ya, kota pelabuhan Majapahit. Tapi kota-kota lain juga muncul sebagai kota dagang Majapahit kayak Panai, Tumasik, ya, dan wilayah-wilayah ini Samudra dan sebagainya itu jadi wilayahnya Majapahit juga, kota dagang. Hal-hal lain yang menjadi bukti adalah saya contohkan misalnya pada era kerajaan Singosari ya. Nah, Singosari itu dia berkembang menjadi kerajaan maritim. Sebenarnya untuk menahan serangan-serangan dari bangsa Mongol ya, dari kerajaan di Cina ya, bangsa Mongol. Jadi mereka Singosari yang berpusat di sekitar Jawa Timur itu mengajak kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera ini ya, untuk menjalin suatu aliansi menahan serangan Mongol ya, bangsa Mongol, dinasti Mongol ya. Ya, oleh sebab itu Singosari banyak mengirimkan pasukan-pasukan ya. Banyak mengirimkan pasukan-pasukan ke wilayah Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Nah, di wilayah Sumatera ini ditemukan ya beberapa prasasti-prasasti yang memang dihadiahkan untuk raja-raja di Sumatera ini. Ya, bukti bahwa memang ekspansi Kertanegara itu sampai ke wilayah Sumatera. Wah, jadi begitu ternyata untuk bukti-buktinya sudah ada dan konkret sudah jelas. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami di sini dalam pembahasan kerajaan Hindu-Buddha yang memiliki corak maritim di Nusantara. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah Pak, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan bukti-bukti apa saja yang menunjukkan bahwa kerajaan Nusantara itu pada masa Hindu-Buddha bercorak maritim. Nah sekarang saya ingin bertanya Pak, apakah pada masa itu terdapat konflik antara satu kerajaan dengan kerajaan lain sehingga mengalami kerugian? Ya. Kalau konflik, peperangan dan sebagainya jelas ya, ada tetap ada ya seperti perang-perang seperti itu. Kita contohkan lah ya, seperti Sriwijaya. Sriwijaya itu untuk mendapatkan wilayah seluas itu ya, yang dari Sumatera sampai ke Jawa itu berkonflik dengan beberapa kerajaan. Sriwijaya itu pernah berkonflik dengan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat ya. Tarumanegara itu kan kerajaan tertua Hindu juga ya setelah Kutai ya. Itu kan pusatnya di sekitar Bogor ya. Itu berperang dengan Tarumanegara. Kemudian kerajaan Singosari juga melakukan penaklukan ke sini sama melakukan dengan peperangan ya. Apalagi Majapahit ya. Majapahit itu jelas melakukan ekspansinya terhadap negara-negara atau negeri-negeri yang dianggap sama Majapahit tidak bisa diajak kerjasama. Bali misalnya, Bali pernah diserang sama Majapahit, akhirnya tunduk. Wilayah-wilayah lain, ya kalau Anda masih ingat bahwa ada namanya Sumpah Palapa ya, yang didengungkan oleh Gajah Mada ya. Itu kan, Gajah Mada kan memang berusaha untuk menyatukan wilayah-wilayah
atau negeri-negeri yang ada di Nusantara menjadi satu bagian satu bendera Panji Majapahit. Nah, konflik itu dilakukan jelas dengan perebutan-perebutan lah. Ya. Selain memang untuk mengeluaskan wilayah, konflik lain misalnya juga muncul. Ya namanya kerajaan ini kan berbasis keluarga ya. Iya, Pak, betul. Jadi beberapa Betul. kerajaan tuh memang sering merebut perebutan kekuasaan ya. Mungkin masih ingat ya bahwa ada perang saudara antara kerajaan Mataram yang dinasti Sanjaya dengan dinasti Sailendra, macam-macam lah. Jadi itu baru yang dalam negeri. Iya, Belum lagi perang yang dengan kerajaan-kerajaan luar. Karena salah satu yang menyebabkan Sriwijaya runtuh itu mendapatkan serangan dari kerajaan di India. Ya, kerajaan dari Chola ya, Rajendra Chola ya. Jadi di India ada kerajaan Chola, dia ingin meluaskan wilayahnya. Sriwijaya diserang sama kerajaan Chola yang ada di India. Nah, tadi kan kita sudah mendengar tentang konfliknya. Ternyata memang ada konflik yang besar yang terjadi. Dan ada beberapa juga yang mengalami kerugian seperti Sriwijaya yang mengalami kerugian hingga akhirnya runtuh. Nah, selain itu Pak, itu kan tadi kita membahas tentang hubungan dalam negeri. Bagaimana dengan hubungan luar negeri dari kerajaan Hindu-Buddha dengan corak maritim ini terhadap kerajaan-kerajaan lain yang ada di luar Indonesia, di luar Nusantara? Contohnya dengan kerajaan yang ada di Jepang, kerajaan yang ada di Cina, dan kerajaan-kerajaan lain yang di luar di Nusantara. Oke, baik. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Indonesia ya, di luar Nusantara, terutamanya pada dua negara itulah ya, India dan Tiongkok ya. Meskipun beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lain kayak di wilayah Vietnam, kayak di wilayah Kamboja, Thailand, Khmer, Champa dan sebagainya juga. Tapi yang memang yang paling mendominasi Asia pada waktu itu memang Cina dan India ya. Ya mereka menjadikan Indonesia itu sebagai kota-kota bandar dagang ya karena jalur pelayaran itu, dan dikenal juga Indonesia itu sebagai negara yang dari zaman itu sudah dikenal sebagai negara yang memiliki komoditas-komoditas penting ya. Seperti rempah-rempah misalnya ya. Rempah-rempah di India, rempah-rempah tuh dibutuhkan oleh bangsa India maupun bangsa Tiongkok ya. Sebagai gantinya mereka Tiongkok itu mengirimkan ke kita tuh kain sutra, gading dan sebagainya, obat-obatan, ya obat herbal, tanaman-tanaman obat gitu ya. Tapi ada dua yang menurut saya di era itu yang menjadi simbol hubungan luar negeri kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Tiongkok dan Cina, yaitu komoditas kapur barus dan gaharu ya. Kayu gaharu ini kan terkenal ya. Iya, betul. Nah, kayu gaharu itu dulu banyak tumbuh di Indonesia dan harganya sangat mahal di luar negeri. Dan kapur barus sampai sekarang masih kita gunakan ya. Itu terkenal sampai sekarang. Catatan lain banyak ya, bahwa memang orang-orang Indonesia, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu banyak suka mengirimkan duta ke Tiongkok. Nah, kayak Tarumanegara itu tercatat mengirimkan dutanya ke Tiongkok. Kemudian kerajaan Sriwijaya dicatat oleh ada pendeta Buddha namanya Itsing yang menyatakan bahwa Sriwijaya itu menjadi pusat pengajaran pendidikan agama Buddha di Indonesia di era itu ya. Di Asia ya, selain India yaitu Indonesia. Jadi orang-orang Tiongkok, biksu-biksu Tiongkok itu sebelum ke India, dia belajar agama Buddhanya, matrikulasinya tuh di Indonesia dulu. Banyaklah pengiriman duta dan sebagainya. Jadi hubungan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan kerajaan luar itu karena salah satunya perdagangan tadi ya Pak ya? Iya, perdagangan. Yang mana mereka orang-orang luar itu pastinya, yang mana perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan banyak sekali rempah-rempah, dan masyarakat luar ataupun orang-orang luar itu membutuhkan rempah-rempah yang dimiliki oleh Nusantara ini sendiri. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya terkait dengan apakah ada penjelajah Eropa yang dulunya itu singgah di kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Pak? Oke, penjelajah Eropa ya. Nah, penjelajah Eropa yang pernah singgah di Indonesia itu sebenarnya yang paling terkenal Marco Polo ya. Marco Polo kan dia dari Eropa ya. Sebenarnya Marco Polo itu dia menjelajah
Indonesia itu di jalan pulangnya. Ya, karena kalau Anda lihat di sini, awalnya Marco Polo itu jalur darat. Ya. Dari Eropa mau ke Tiongkok itu dia jalur darat, mengikuti jalur sutra. Tapi dari Tiongkok itu kemudian dia berusaha untuk kembali ke Eropa melalui jalur laut. Nah, kalau Anda lihat di peta ini memang Marco Polo mampir di sekitar wilayah Sumatera. Ya. Tapi dia tidak mampir di Jawa pada era itu. Ini dia mengunjungi Indonesia kan sekitar abad 13 ya, tahun itu ya. Tapi dia tidak mampir di Jawa pada waktu itu. Hanya saja di dalam catatan Marco Polo dia menyebutkan bahwa Pulau Jawa itu dikenal sebagai pulau yang menyediakan rempah-rempah yang kualitasnya sangat bagus dalam catatan perjalanan Marco Polo. Sebaliknya Marco Polo mencatat bahwa di wilayah Sumatera itu sudah muncul penduduk-penduduk yang beragama Islam. Jadi Marco Polo itu memang dalam perjalanannya ke Indonesia antara peralihan dua itulah, antara peralihan dari kerajaan Hindu-Buddha ke era Islam. Di Sumatera udah ada Islam, udah muncul penduduk-penduduk kampung-kampung Islam, tapi di wilayah Jawa belum. Oke. Oh, jadi salah satu penjelajah Eropa yang singgah di kerajaan Hindu-Buddha pada masa maritim itu salah satunya adalah Marco Polo. Dan ternyata Marco Polo ini walaupun dia singgah di Sumatera tapi catatannya lebih mengarah ke Pulau Jawa. Nah, berarti yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini adalah mengenai negara maritim atau kerajaan maritim yang ada di Nusantara di masa Hindu-Buddha. Itu ada 3 kerajaan yang memainkan peranan besar di situ. Ada Singosari, ada Sriwijaya, dan ada juga Majapahit. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka membangun armada laut, mereka membangun kota-kota dagang yang akhirnya menjadikan Nusantara sebagai pusat perdagangan dengan kekuatan yang besar pada saat itu. Dan juga ada beberapa hubungan antar daerah ataupun juga hubungan luar negeri. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ada pengiriman duta-duta ke Tiongkok, ada juga perang yang terjadi, itu semuanya adalah dinamika yang terjadi di saat itu. Dan ada juga seorang penjelajah Eropa yang mampir sebentar. Oke, baiklah, terima kasih Bapak atas kesempatannya pada hari ini sudah meluangkan waktunya dan tenaga Bapak untuk memberikan informasi-informasi ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Semoga baiklah kesimpulan tadi menjadi akhir dari pembahasan kita pada hari ini yang berkaitan dengan kerajaan maritim era Hindu-Buddha. Semoga apa yang terbahas oleh Bapak Rikas menjadi pengetahuan dan pengalaman maupun wawasan baru bagi kita dan teman-teman semua. Saya Reftius Liananda. Dan saya Jonathan Rizky Zulkarnain. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.